Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah hikmah, di mana kisah ini, cerita ini bisa kita ambil hikmahnya. Ya, semoga bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ceritanya begini. Pada suatu hari, pada suatu masa, hiduplah sepasang suami istri. Ini di mana ini adalah pasangan muda, pengantin baru lah boleh dibilang demikian, yang tinggal di sebuah desa. Ya kita bayangkan desa yang seger-seger ya, kalau kota kita udah bosan lah kota. Tinggal di desa yang mana suami istri itu bekerja sebagai petani. Seperti biasa yang kita tahu di film-film ataupun di cerita-cerita yang lain, ya, karena kita sendiri kelihatannya nggak pernah mengalami ini. Ya. Biasanya pagi hari setelah sholat subuh, ya, setelah sarapan ngopi, ya, sarapannya singkong, minumnya kopi atau teh hangat, kemudian berangkat ke sawah. Ya, sang suami berangkat ke sawah, kemudian menggarap sawah, memacul dan seterusnya, ya, membajak sawah dan seterusnya. Akhirnya sampailah tiba waktunya menjelang makan siang. Nah, pada saat menjelang makan siang seperti biasa, si istri dari rumahnya membawa rantang dengan berisikan masakan yang walaupun sederhana tapi akan nikmat dimakan oleh sang suami tercinta. Karena masaknya dibuat dengan perasaan cinta. Singkat cerita, sang istri berangkat dari rumah, kemudian melalui kebun dan sawah, akhirnya terlihatlah sang suami sedang menepi untuk ke saung menunggu jatah makan siang datang. Begitu sang suami sedang duduk di saung, tak berapa lama kemudian sang istri tiba. Assalamualaikum Kang. Waduh. Waalaikumsalam Neng. Aduh. Gimana Kang, capek? Aduh, basa-basi biasa ya. Ya biasalah Neng. Gimana masak apa hari ini? Wah, saya masak kesukaan Akang. Apaan tuh? Ya, semur jengkol. Alhamdulillah. Selanjutnya sampailah dan dibukalah itu rantangnya dan dimakan bersama. Dari rantangnya diambilkan nasinya oleh sang istri. Kang, cukup nasinya segini? Cukup lah Neng. Ya. Jengkolnya aja yang banyak, jangan lupa sambelnya. Aduh, Masya Allah. Mesra banget nih ya, pengantin baru. Nah, setelah diambilkan nasinya, lauknya, sambalnya, mulailah makan. Dengan tidak lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sang suami makan. Sambil dia melihat wajah istrinya. Dia lihati terus, sampai istrinya merasa, aduh, malu gimana gitu dilihat. Sang istri bertanya kepada suami, Kang, kenapa tuh Akang ngeliatin saya kok sampai kayak begitu? Lalu jawab sang suami, Neng, Akang lihat tuh Neng makin lama makin cantik banget. Alhamdulillah Akang mah bisa wae. Ya. Kemudian istrinya juga melihat sang suami. Dua-duanya saling berpandang. Dan akhirnya si istri berkomentar, Kang, insya Allah kita nanti sama-sama di surga. Oh ya? Kenapa tuh kok bisa kita bisa sama-sama di surga?
Karena kita sama-sama bersabar dan bersyukur. Akang mendapatkan saya bersyukur, dan saya mendapatkan Akang bersabar. Masya Allah. Dalam nih, silakan terjemahkan sendirilah. Ya. Nah, dari cerita yang saya sampaikan ini, ya, kita bisa juga melihat dari dalil yang ada di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2999, juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Darimi serta Ibnu Hibban. Ya. Di mana hadis tersebut artinya adalah sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik. Dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang-orang mukmin atau orang-orang yang bertakwa. Yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan dia bersyukur, dan itu menjadi satu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar, dan itu pun satu kebaikan baginya. Masya Allah. Jadi untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, tidak ada yang tidak menjadi kebaikan. Diberi kenikmatan, diberi kebahagiaan, dia bersyukur, diberi cobaan, diberi kesusahan, dia bersabar. Dan dua-duanya membuahkan kebaikan. Masya Allah. Itulah tadi sepenggal kisah yang kita rujuk, ya, hikmah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2999, ya, bahwa sekali lagi buat orang-orang yang beriman dan bertakwa semua kondisi selalu menjadi kebaikan. Sabar dan syukur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.